bahwa penyakit virus COVID ini sebetulnya penyakit yang nggak beda dengan penyakit virus yang lain ya. Jadi satu sisi tetap masih kita anggap bahwa dia adalah penyakit yang self-limiting disease. Jadi penyakit yang sebetulnya sembuh sendiri dan butuh imunitas internal kita semua supaya bisa melawan dari dalam tubuh kita sendiri. Dan kita tahu bahwa virus ini mungkin masih dianggap baru sehingga cenderung tabiatnya belum jelas. Nah, ini sudah mulai ramai dengan Omikron dan sebagainya. Meskipun beberapa data yang di luar negeri menyebutkan bahwa manifestasi lebih ringan, kemudian lebih cepat menular ya. Tapi yang jelas apapun bentuk virusnya, terapinya sama ya, yaitu imunitas yang ada di dalam tubuh kita. Mungkin yang perlu saya tambahkan di sini adalah pengalaman kami saat merawat pasien di rumah sakit lapangan Indrapura. Kurang lebih sekitar 10.000 sekian ya. 10.000 sekian itu mohon maaf yang meninggal sangat sedikit, hanya 4 orang, sehingga relatif sisanya itu bisa kita kembalikan pada keluarga dengan kondisi yang baik. Pengalaman saat itu yang kita dapatkan itu teorinya mirip dengan Pak Andri tadi. Satu, kami waktu itu tidak memprioritaskan pada penggunaan antivirus ya. Jadi semua tidak menggunakan obat-obatan yang berlebihan. Di situ saya hanya support nutrisi, kemudian ya mohon maaf kita senangkan di sana. Seakan-akan bahwa di sana itu tempat terbaik bagi mereka yang dalam tanda kutip diisolasi supaya menularkan ke orang lain. Tapi di dalam situ kita berikan fasilitas, ada kafe, ada tempat olahraga, ada tempat musola, sehingga membuat mereka nyaman di situ. Dan kenyataannya hampir semua testimoni masyarakat di sana yang pernah kita layani di rumah sakit lapangan itu betul-betul merasa nyaman di sana. Dan ternyata itu memberikan kontribusi psikologis yang positif, imunitasnya juga dalam tanda kutip automatically terangkat ya. Jadi nutrisi, kemudian psikologis, termasuk kita waktu itu punya pemahaman gini. Setiap kali ada kasus baru, penyakit baru, pasti ada dua yang jadi kendala, yaitu problem medis sama problem sosial. Problem medis secara ilmiah sudah tadi kita jelaskan, ya seperti itu, perlu learning by doing ya, pengobatan yang perlu ditemukan lebih lanjut termasuk vaksin. Tapi problem sosial itu ternyata nggak kalah penting. Bayangkan aja saat itu ada pasien bapak-bapak gitu masuk ke sana, tapi dia di situ stres karena mikirin istrinya sama anak-anaknya nggak punya makanan. Nah saat itu kita punya tim sosial, relawan sosial yang tugasnya menyelesaikan itu. Sehingga dengan begitu teman-teman pasien yang ada di rumah sakit lapangan itu betul-betul di situ terayomi, keluarganya terayomi juga. Sehingga dengan begitu ya relatif mereka bisa menjaga imunitas sesuai dengan tema hari ini. Mohon maaf, kunci dari penyakit virus adalah imunitas di dalam tubuh kita sendiri. Sehingga cara berpikir positif, termasuk nutrisi yang bagus itu menjadi pintu utama. Dan yang terakhir, ini statement yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan, bahwa puncak Omikron itu nanti akan masuk pada sekitar bulan Februari pertengahan atau akhir sampai sekitar bulan Maret ya. Statement yang diberikan oleh Pak Menkes cuma sederhana, ubah pola komunikasinya. Kalau dulu kita cenderung membuat ini setting panik, ketakutan terhadap masyarakat, kita rubah menjadi silakan jangan sampai sakit. Kalaupun sudah sakit, nggak usah sibuk mikirin yang ruwet-ruwet, karena Omikron sendiri 4 kali lebih ringan dibanding Delta atau varian Delta sebelumnya. Nah, jadi pola komunikasi juga memberikan kontribusi supaya masyarakat dengan sikap waspada tapi nggak perlu panik, itu diharapkan bisa memberikan efek psikologis yang lebih dalam tanda kutip optimis ya, percaya diri untuk menghadapi problem
problem-problem seperti yang saat